Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara-cara menggapai kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas bahwa untuk menggapai kebahagiaan kita mesti berorientasi ke masa depan atau future oriented. Namun untuk menjadi future oriented kita perlu kecerdasan yang terlatih. Untuk melatih kecerdasan kita mesti satu, selalu uh, memasang tujuan pada setiap saat kita melakukan suatu pekerjaan apapun. Jadi setiap kali kita melakukan pekerjaan apapun, langsung kita set tujuannya apa. Baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang atau tujuan akhir. Yang kedua, setiap saat kita menghadapi masalah atau problem, fokus perhatian kita mesti tertuju pada solusinya. Solusi itu masa depan. Bukan pada penderitaan yang sedang kita rasakan. Itu berarti masa kini. Dan bukan pada siapa yang telah menyebabkan problem tersebut yang berarti masa lalu. Pagi ini, insya Allah kita bahas yang ketiga, yaitu mempelajari pola sebab akibat untuk mengantisipasi dan sekaligus merencanakan masa depan kita. Jadi kita untuk merencanakan masa depan mesti memahami pola sebab akibat. Karena sebab itu sekarang, akibat itu masa datang. Jadi kita selalu future oriented. Kita tidak akan bisa membuat rencana untuk masa depan kalau kita tidak memahami pola sebab akibat, karena semua yang kita cita-citakan hanya akan terjadi kalau mungkin di waktu yang akan datang. Dan cita-cita itu adalah akibat dari apa yang sedang atau akan kita laksanakan. Jadi program yang kita laksanakan adalah sebab yang kita harapkan nanti menghasilkan akibat yang kita cita-citakan. Di Al-Quran, Allah sering menganjurkan kita untuk mempelajari sebab akibat yang dialami generasi-generasi terdahulu agar kita berhati-hati di dalam berperilaku. Mari kita simak firman Allah. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Jadi kita dianjurkan untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalan harus pakai tujuan yang benar, ya. Bukan jalan-jalan hanya sekedar menghabiskan uang atau yang lain-lain, ya. Kita dianjurkan oleh Allah untuk berjalan-jalan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka yang lebih hebat kekuatannya dan juga lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka sendiri, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa bencana yang menimpa mereka, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat kuat dan bisa membangun monumen-monumen, adalah akibat dari perilaku mereka sendiri, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah yang disebut dosa. Jadi ada hubungan sebab akibat antara perilaku dan bencana. Dengan demikian, kita diharapkan menjadikan sejarah hidup manusia dari generasi ke generasi itu sebagai suatu suatu laboratorium, ya. Saya ulang, dari generasi ke generasi. Saya ulang. Dengan demikian kita diharapkan menjadikan sejarah hidup manusia dari generasi ke generasi sebagai laboratorium kehidupan sosial yang sulit dibangun sebagai suatu gedung laboratorium khusus sebagaimana laboratorium kimia dan sebagainya. Untuk memahaminya juga sulit karena rentang waktu yang
sangat panjang yang seringkali melebihi satu generasi. Jadi kalau kita di generasi sekarang ini berperilaku buruk, akibatnya itu belum tentu sekarang. Bisa juga generasi-generasi yang akan datang. Kalau kita misalnya membuat undang-undang kok jelek, maka rusaknya kita tidak sekarang, tapi generasi anak cucu kita nanti yang kena. Oleh karena itu ketika kita membuat undang-undang, kita mesti buat sebaik-baiknya agar program-program yang kita lakukan itu baik dan nanti generasi-generasi yang akan menikmati hasilnya. Ya, dari generasi-generasi terdahulu kita bisa menyaksikan hasilnya, ya, bahwa bila suatu generasi melaksanakan tatanan hidup yang baik, akibatnya adalah kebaikan untuk mereka dan generasi berikutnya. Begitu pula sebaliknya. Untuk generasi kita saat ini, kalau kita ingin akibat yang baik, kita mesti berperilaku yang baik. Perilaku yang baik berakibat baik, dan perilaku buruk berakibat buruk, sebagaimana firman Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, sebenarnya perbuatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Ini berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan menggunakan pola yang jelas. Perilaku baik berakibat baik dan perilaku buruk berakibat buruk. Jadi kalau kita ingin kehidupan yang baik, kita buat rencana dan melaksanakan program yang baik. Seperti firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, amal yang wajar, yang baik, baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri mereka balasan berupa pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Karena pola akibat, sebab dan akibat itu sangat jelas, yaitu perbuatan baik menghasilkan kebaikan dan perbuatan buruk menghasilkan keburukan. Mengapa kita tidak mau memilih yang baik saja agar kita menikmati kebahagiaan hidup? Kalau kita misalnya kita merawat dan mendidik anak dengan baik agar menjadi manusia yang solih atau solihah, insya Allah akibatnya akan baik secara agama, baik secara sosial, dan baik secara ekonomi. Bagi anak yang bersangkutan maupun bagi keluarga dan juga bagi masyarakat umum. Jadi di samping kebaikan yang sifatnya duniawi tersebut, kita bisa juga memperoleh kebaikan ukhrawi bila kita melakukan semua kebaikan itu disertai dengan tujuan atau niat untuk memperoleh ridho Allah. Kejadian sebaliknya sudah kita buktikan sekarang ini, yaitu karena penjajah selama berabad-abad mempersulit pendidikan dan kegiatan ekonomi penduduk pribumi. Akibat yang sekarang kita rasakan adalah bahwa kebanyakan penduduk pribumi dalam keadaan terbelakang di bidang ilmu dan teknologi, miskin di bidang ekonomi, dan terpuruk di bidang politik. Setelah merdeka, kita mengutamakan pendidikan materialistik dan pembangunan ekonomi, kurang memberi porsi untuk pendidikan budi pekerti dan kesalehan. Sehingga bangsa kita sekarang cenderung menuhankan uang, tunduk kepada uang. Sehebat-hebat orang itu, sealim-alimnya orang itu, kalau sudah kena uang, kealimannya hilang, kesalehannya hilang. Karena apa? Yang penting adalah uang itu, atau orang suka menyebut amplop. Sekarang bukan zamannya amplop, karena yang sering dibawa itu bukan amplop, tapi kantong kresek, ya, atau kerdus. Ya. Jadi itu karena akibat dari langkah-langkah kita terdahulu yang terlalu mementingkan pembangunan fisik, ekonomi, tapi kurang memperhatikan pendidikan budi pekerti dan agama. Pendidikan budi pekerti sudah hilang
sejak tahun 70-an. Maka kalau sekarang kita menyaksikan bahwa bangsa kita ini kurang berbudi pekerti, ya itu adalah akibat dari perilaku kita sendiri di masa lalu. Nah, jadi ringkasnya, kalau kita menginginkan akibat baik di kemudian hari, sekarang kita lakukan kebaikan. Kalau kita ingin menghindari akibat buruk di kemudian hari, sekarang mesti kita hindari perbuatan buruk. Misalnya, kita hindari akibat buruk seperti yang dialami kaum Nabi Nuh, dengan cara menjauhi kejahatan dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, karena kaumnya Nabi Nuh disiksa seperti itu karena mereka banyak melakukan kejahatan dan mereka mendustakan atau tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 77, "Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauma sau'in faghraqnahum ajma'in." Dan kami tolonglah dia, Nuh, dari kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka adalah kaum yang buruk, yang jahat. Akibatnya kami tenggelamkan mereka semua. Jadi ditenggelamkannya mereka itu ada hubungannya dengan perilaku. Nah, ini yang kita sulit membuktikan secara empiris karena kita tidak pernah mempelajari hal-hal yang di luar yang bisa kita amati dengan senses, dengan indera. Sehingga kalau tidak bisa kita tangkap dengan indera, kita menganggap tidak ada hubungan. Tapi Allah di dalam Al-Quran selalu menunjukkan bahwa kehancuran suatu negeri itu ada hubungannya dengan perilaku manusia yang ada di atas bumi itu. Mempelajari pola sebab akibat yang biasanya disebut sunnatullah atau cara Allah bertindak seharusnya tidak sulit. Mohon maaf, saya justru menganggap seharusnya tidak sulit. Karena apa? Paling tidak ada 4 alasan yang saya kemukakan bahwa mempelajari pola sebab akibat itu tidak sulit. Pertama, Allah membuat pola kerjanya itu tidak berubah-ubah. Dari dulu pola kerjanya begitu, sebab akibat itu ya begitu. Kalau ada orang itu tersinggung pasti marah. Itu dari dulu ya begitu. Dan tidak tergantikan, artinya tidak ada pihak lain selain Allah yang bisa mengganti sistem tadi. Jadi perilaku Allah itu konsisten, sehingga ada kepastian. Kalau perilaku atau kejadian-kejadian konsisten, lalu kita bisa membuat perhitungan-perhitungan karena di situ ada kepastian. Ya. Kepastian itu memberi kita harapan, dan harapan ini memberi kita semangat dan gairah. Semangat dan gairah ini membuat hidup kita menyenangkan. Ya. Saya kutip satu ayat di surat Fatir, "Istikbaran fil ardi makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakan sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnatullah yang telah berlaku untuk orang-orang yang terdahulu. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penggantian bagi sunnatullah, dan sekali-sekali kalian tidak akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah. Nah, jadi ayat ini meyakinkan bahwa pola-pola kejadian dari dulu sampai kapanpun itu akan tetap selama Allah menghendaki itu. Dan Allah menghendaki yang tetap itu, sebagaimana firman tadi. Jadi Allah menciptakan pola kejadian itu selalu polanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan pola kejadian itu dengan perhitungan yang tepat dan cepat. Perhitungan Allah selalu cepat dan tepat. Firman Allah, "Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada." Supaya dia, Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad, mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang sebenarnya ilmunya Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Dan poin saya kalimat berikut. Dan dia Allah
menghitung segala sesuatu dengan betul-betul diperhitungkan. Nah, betul-betul diperhitungkan. Ini saya artikan saya artikan cepat dan tepat karena ada ayat lain yang menunjukkan itu. Misalnya di surat 6 ayat 62 Allah berfirman, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin." Kemudian mereka hamba-hamba Allah nanti akan dikembalikan kepada Allah, penguasa yang mereka sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu hanya milik Allah dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Jadi tidak ada manusia siapapun, secerdas apapun yang bisa menghitung secepat Allah. Saya pernah menggambarkan bahwa Allah kalau menghitung itu serentak, tidak satu persatu. Yang saya sering gambarkan itu kalau kita menjatuhkan satu benda, maka benda itu jatuh ke bumi karena daya tarik gravitasi. Itu oleh Allah dihitung serentak, volumenya seberapa, ketinggiannya berapa, jarak antara benda itu dengan bumi seberapa, lalu beratnya benda itu berapa, kekuatan angin atau tekanan atmosfernya berapa, itu semua dihitung oleh Allah serentak, secepat itu. Maka tidak ada manusia secerdas apapun yang bisa membuat perhitungan semacam itu. Ya, karena Allah menciptakan segala sesuatu apapun dengan perhitungan yang cepat dan tepat, termasuk kejadian yang merupakan akibat dari suatu tindakan manusia, maka kita bisa membuat perencanaan yang baik untuk mencapai suatu target di masa depan. Tentu keberhasilan kita mencapai target tadi tidak bisa dipastikan 100%. Bukan karena tidak pasti tadi, karena kemampuan kita membuat perhitungan itu sangat terbatas. Karena kita tidak bisa mengendalikan kejadian-kejadian yang di luar diri kita sendiri yang dilakukan oleh orang lain. Atau misalnya karena bencana alam. Dan karena sangat banyak variabel yang mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia yang sangat luas dan kompleks ini. Maka sepandai-pandai kita membuat perhitungan, itu kejadian yang nanti akan muncul tidak bisa 100% seperti yang kita harapkan. Karena itu tadi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yang di luar jangkauan kita, yang beyond our reach. Yang ketiga, bahwa mempelajari hukum Allah itu tidak sulit. Karena Allah tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih ketika menerapkan pola kerjanya. Tidak pandang bulu, siapapun dia, kalau dia melanggar, dia akan dikenakan akibatnya. Apakah dia itu dekat kepada Allah atau jauh kepada Allah, kalau dia berperilaku sesuai dengan sunatullah, maka akibat itu akan tertimpa. Ada contoh di Al-Quran yang bagus sekali. Kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu adalah generasi yang paling bagus. Ditambah lagi mereka sedang melakukan perang di jalan Allah. Coba, orang-orang yang dari generasi terbaik melakukan jihad berperang di jalan Allah. Tapi kalau mereka melakukan suatu kesalahan, tetap mereka dikenakan akibat buruknya. Ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 165, "Awalamma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali, artinya kamu menang dalam peperangan sebelumnya 2 kali. Maka musuh-musuhmu, misalnya musuh-musuhmu pada perang Badar terdahulu, kalian bisa menang. Tapi kenapa sekarang ini kok bisa kalah? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Mereka heran karena Allah menjamin bahwa tentaranya Rasul pasti menang. Tapi kenapa kok kita bisa kalah? Allah menjawab, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika tentara Muslim kalah perang,
dalam arti banyak korban yang meninggal di medan perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, mereka heran mengapa mereka bisa kalah. Padahal Allah berjanji akan menolong pasukan yang beriman dan bersabar. Allah menjawab, menjelaskan bahwa kekalahan itu disebabkan ulah mereka sendiri yang tidak mentaati komando atau perintah dari Nabi Muhammad SAW agar pasukan panah tidak meninggalkan bukit Uhud. Karena mereka melanggar perintah Nabi, mereka meninggalkan bukit tadi sebelum ada perintah, maka mereka ditimpakan akibatnya meskipun mereka adalah pasukan yang berjuang di jalan Allah. Jadi, Allah memberikan kepastian hukum bahwa siapapun yang berbuat baik, dia akan memperoleh akibatnya yang baik. Dan siapapun berbuat buruk, dia akan merasakan akibatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa jangan mentang-mentang kita orang Muslim yang rajin sholat, lalu kita melakukan pelanggaran dengan harapan kita ini sudah dekat dengan Allah, maka tidak akan ditimpakan keburukan. Jangan pernah seperti itu. Misalnya, seorang rajin berpuasa, rajin melakukan sholat duha setiap hari, lalu berdoa memohon kepada Allah agar diberi rezeki yang banyak. Tapi di sisi lain, dia berdagang dengan menipu. Allah pasti akan menimpakan akibatnya, yaitu dagangannya tidak laku, sehingga dia menjadi jatuh miskin. Atau ketika berpolitik, seseorang korupsi, Allah pasti akan menimpakan akibatnya. Misalnya mengizinkan dia ditangkap dan dipenjara. Kalaupun dia bisa lolos di dunia, dia tidak akan bisa lolos besok di akhirat. Jadi jangan mentang-mentang seseorang adalah ketua partai Islam, katanya memperjuangkan Islam, tapi korupsi, kena juga dia. Jangan mentang-mentang misalnya hafal Al-Quran, lalu kemudian berbuat seenaknya sendiri, pasti Allah akan menimpakan akibatnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah menerapkan pola kerjanya dengan serius, tidak main-main, dan tidak pernah lupa. Ya, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan kedua-duanya melainkan dengan hak, dengan benar, dengan serius. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Karena Allah mengelola alam raya ini dengan benar dan serius dan tidak main-main, maka tidak ada penerapan hukum alam, termasuk hukum sebab akibat yang meleset atau tidak tepat. Semua akan terjadi sesuai dengan ketentuan yang sudah dicanangkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat sepanjang kita tinggal di arena alam raya ini, yang serius ini, kita tidak boleh bermain-main. Kalau kita main-main, kita akan tergilas. Namun sayang, kita setiap hari menyaksikan betapa banyak orang yang menganggap hidup ini hanya sekedar main-main atau sekedar sandiwara. Banyak orang yang curang ketika berbisnis, menipu calon pembeli dengan promosi yang berlebihan, memeras warga negara yang minta izin bisnis, mengurus dokumen atau mencari keadilan. Mereka menganggap bahwa tidak apa-apa melakukan pelanggaran asal tidak ketahuan. Mereka lupa atau tidak peduli bahwa Allah selalu mengawasi perilaku mereka dan akan menjatuhkan sanksi pada mereka. Ada yang perlu difahami, bahwa jarak waktu antara sebab dan akibat itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Kalau ada satu kejadian, begitu, nanti akan ada akibatnya. Antara dan akibat, ini ada yang pendek, ada yang panjang. Response time, atau time of response. Biasanya, kalau sifatnya materialistik, berupa benda, fisik, itu kejadian dan akibatnya itu instan, segera. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya kejiwaan, maka biasanya time of response-nya panjang. Panjangnya seberapa?
sangat relatif. Ada kemungkinan 1 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Ya. Jadi saya ulang, perlu kita pahami bahwa jarak waktu antara sebab dan akibat itu ada yang sangat pendek, yang biasanya materialistik, seperti misalnya begitu kita lepaskan batu yang kita pegang atau kita genggam, maka batu itu akan langsung jatuh ke tanah. Akibatnya kita cenderung berhati-hati dalam memperlakukan hukum sebab akibat yang berkaitan dengan materi. Seperti ketika kita membangun sebuah menara atau jembatan, itu kita hati-hati. Karena apa? Begitu kita tidak hati-hati, ya jebol. Ya, seperti yang terjadi di kita berkali-kali pembangunan jalan tol yang seharusnya disangga dengan sekian jumlah tiang, tapi dikurangi supaya biayanya lebih kecil, ya jebol. Itu instan. Sehingga kita cenderung kalau membangun seperti itu, kita hati-hati dengan perhitungan. Tapi kita sering lengah dan menyepelekan hukum sebab akibat yang berkaitan dengan kejiwaan atau perilaku, yang biasanya jarak waktunya panjang atau lama antara sebab dan akibatnya. Misalnya, kalau kita curang dalam berbisnis hari ini, belum tentu bisnis kita hancur hari ini pula. Akibat kecurangan itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Kapan? Sampai orang yang dicurangi menjadi sadar bahwa dia telah tertipu. Kalau dia nggak sadar, akibatnya belum ditimpakan. Padahal sebenarnya panjangnya waktu itu untuk masalah perilaku itu wujud dari kasih sayang Allah. Jadi Allah itu membuat rentang waktu antara sebab dan akibat yang berkaitan dengan perilaku atau hubungan sosial itu panjang karena Allah memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan itu untuk taubat. Coba mau nggak dia taubat? Kalau dia segera taubat, akibat itu bisa dihapus. Ya, kalau kita menipu orang, kemudian sebelum orang itu sadar, kita datengin, mohon maaf Pak, saya kemarin salah. Seharusnya barangnya ini Pak. Kami waktu itu salah memberi, maka kami tukar ini meskipun baru dan itu kembalikan kepada kami meskipun Bapak sudah memakainya. Nah, terus kita sudah mengoreksi diri semacam itu, minta ampun kepada Allah, maka kita akan selamat, tidak ditimpakan akibatnya. Ya, kesimpulannya, kita mesti memahami dengan baik pola sebab akibat yang diciptakan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan materi maupun kejiwaan, untuk mengatasi apa yang mungkin terjadi bila kita berperilaku baik atau buruk. Maka kita harus selalu berhati-hati. Apa yang kita cita-citakan adalah akibat dari satu sebab. Tugas kita adalah melakukan sebab, sedangkan akibatnya adalah pekerjaan Allah yang kita tidak bisa ganggu-gugat. Kalau kita ingin pandai dan lulus ujian, kita mesti rajin belajar. Kalau kita ingin sukses dalam berkarir, kita mesti membangun integritas yang baik. Kalau kita ingin masuk surga, kita mesti melakukan kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kita ke surga, yaitu taat dan tunduk kepada Allah. Jadi, saya ulang ringkasannya. Pertama, Allah menganjurkan kita untuk mempelajari sebab akibat. Kalau kita ingin hidup baik, kita canangkan program yang baik, dan mempelajari pola sebab akibat itu tidak sulit karena polanya tidak pernah berubah. Hubungan antara sebab dan akibat pasti terukur dengan tepat. Hukum sebab akibat itu diberlakukan oleh Allah secara adil, tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih. Dan hukum sebab akibat berlaku secara tepat, tidak pernah main-main. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan kalau ada pertanyaan.